Joko Widodo alias Jokowi diduga telah meninggal. Ini merupakan laporan khusus dari Chairman Strategik Indonesia dan laporan dari para intelijen senior. Kronologi kematian Jokowi asli, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Jokowi dimanfaatkan oligarki. Sosial dihebohkan dengan kabar bahwa sosok Jokowi yang sekarang hanyalah seorang aktor yang mirip dirinya. Sebuah temuan mengejutkan kembali mengguncang jagat informasi terkait dugaan serius yang kembali menyeruak bahwa Jokowi telah meninggal dunia sejak lama, dan yang kini beredar adalah sosok lain yang menyerupai secara fisik untuk menggantikan figur dirinya. Dan yang lebih ekstrim, di mana sang mantan presiden yang dikenal publik selama ini ternyata disebutkan bukan hanya satu, melainkan terdapat indikasi telah diduplikasi menjadi 8 figur yang berbeda. Ini bukan sekedar teori konspirasi belaka, namun dugaan ini mencuat dari hasil investigasi mendalam sejumlah pakar, pengamat, dan tokoh masyarakat yang mengklaim menemukan kejanggalan demi kejanggalan dalam berbagai penampilan publik sang mantan presiden tersebut. Salah satu video viral memicu polemik luas menampilkan sosok pria yang diduga kuat bahwa itu bukan Jokowi yang asli, melainkan diduga orang tersebut menggunakan topeng latex, dan figur Jokowi dalam video itu diperankan oleh seorang bernama Mas Anto Wong, warga Bayat, Klaten. Kan video terbaru Jokowi palsu dengan topeng latex, ya, diperankan oleh Mas Anto Wong, Bayat, Klaten, ya. Nama aslinya orang ini adalah Anto yang berperan sebagai Jokowi. Sang pria terlihat berjalan tertunduk, mengenakan topi, dan berada di belakang Iriana Jokowi. Gerakan tubuh yang kaku, postur tubuh yang berbeda, hingga ekspresi wajah yang tak lazim menyulut pertanyaan besar di benak publik. Siapa sebenarnya pria itu? Dan lebih jauh lagi, apakah benar bahwa sosok Jokowi asli benar-benar sudah meninggal? Hingga para tokoh mengungkap hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Saudara, dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi. Saudara, yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana habis sih Habib Rizik, saudara? Ada operasi delima kok, kita dapat, dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi delima untuk ikuti, awasi, saudara, yang namanya Habib Rizik dan habisi, saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Ini bukan saya yang bilang, ya, ini Habib Rizik yang mengatakan demikian. Yang bertanggung jawab terhadap anu dan anu dan anu dan anu itu adalah Jokowi secara eksplisit. Dan ini saya katakan sekali lagi adalah tuduhan yang serius, yang mana seharusnya Pak Jokowi ini katakanlah merespons, karena tuduhan ini lebih berat daripada tuduhan ijazah palsu. Saya melihat kenapa Pak Jokowi ini tidak memperkarakan perkataan Habib Rizik ini, padahal ini diucapkan di muka umum tanpa persidangan dan bukan merupakan kabar tentang suatu perkara yang sudah diputuskan secara hukum. Tapi Habib Rizik ini berani mengatakan demikian dan demikian. Saya lihat Pak Jokowi tidak merespon hal ini karena takut memang terbuka begitu. Ya, entah apa yang ditakuti oleh Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi itu ada dalam keadaan yang memiliki power untuk memperkarakan hal ini. Tapi orang sebesar Pak Jokowi ini disebut di hadapan umum oleh seorang Habib Rizik sudah melakukan anu dan anu, kilometer 50 dan lain sebagainya, kemudian ada operasi delima dan lain sebagainya yang mengaitkan juga tadi kepada Kapolri dan lain sebagainya. Ini seharusnya ditanggapi secara serius, lebih serius daripada Jokowi menghadapi ijazah palsu, ya. Itu seharusnya, dan itu memang yang dirasakan oleh Habib Rizik, dan Habib Rizik tidak akan berkata seperti ini kalau beliau tidak memiliki data-data pendukung, yang mana mungkin itu dari awal memang sudah diusahakan untuk diadakan proses hukum, tetapi tidak ada tanggapan, yang mana pada akhirnya apabila Pak Jokowi malah
menggubris apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, itu akan senjata makan tuan, itu bumerang, itu akan kembali kepada dirinya. Jadi dia ada satu penampakan atraksi kelakuan banyak melecehkan agama, menghinakan agama, merusak fasilitas agama, dan memang menggunakan silih tangan, bukan kamera, ya, pembabatan pelang Muhammadiyah di Cimatur Celuring Banyuwangi itu kan pada 2022 itu kan sebuah kerja yang persis seperti dilakukan oleh nenek moyang mereka sebagai pemuda rakyat atau gerwani pada waktu mereka menyerbu pusat-pusat pesantren dan segala macam. Sekali lagi, era Jokowi adalah era anti-Islam yang kombinatif. Siapa yang berbuat, tentu dia yang paling tahu bahwa siapa sebetulnya bertanggung jawab. Walaupun yang dihukum orang lain, tapi sang pelaku tentu tidak berbahagia karena dia was-was. Nah, saya ingin memberikan satu pesan khusus untuk kita harus menyudahi rezim Pinocchio, rezim main-main, rezim yang kelihatannya tidak punya daya edukasi dan daya proyeksi. Maka untuk mengimpeach, untuk memecat Gibran, dia menjadi sebuah kausalitas jika dan hanya jika harus dipecat. Karena bagaimanapun Gibran tidak layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Ya. Dugaan diperkuat oleh analisis fisik terhadap sosok Jokowi dari waktu ke waktu. Salah satunya datang dari Dr. Tipa, tokoh yang aktif mengungkap sejumlah keganjilan terkait Jokowi sejak beberapa tahun yang lalu. Ia menyebutkan bahwa sejak tahun 1998 telah muncul dua versi Jokowi yang saling bertolak belakang. Satu versi awal Jokowi berpenampilan perlente, rambut tebal dan berkacamata juga berkumis. Dan versi kedua Jokowi berambut tipis, kepala agak botak, tubuh kurus namun tidak lagi berkacamata. Namun tak hanya dua, Dr. Tipa bahkan mengklaim ada setidaknya 8 figur berbeda yang pernah tampil di depan publik dan mengisi posisi sebagai sosok Jokowi, yang semua analisisnya ini akan dituangkan secara lengkap dalam laporan khusus Jokowi White Paper Jilid 2, tegasnya. Ini bukan fitnah, ini sebagai bentuk tanggung jawab moral atas keanehan yang terlalu lama dibiarkan. Salah satu momen penting yang dianggap menguak kebenaran adalah saat Jokowi mengunjungi Vatikan. Dalam momen itu, banyak publik menyebut bahwa sosok yang muncul adalah Jokowi yang asli, penuh wibawa, postur utuh, dan aura kepemimpinan yang kuat. Namun tak berselang lama muncul kabar bahwa Jokowi mengidap penyakit misterius. Sejak saat itu pula publik menyadari adanya perubahan drastis dalam postur wajah serta gaya bicara sang mantan kepala negara tersebut, yang akhirnya memantik spekulasi liar apakah sejak saat itulah Jokowi telah tiada dan sosok yang muncul kemudian hanyalah pengganti yang berusaha untuk menirunya. Investigasi lanjut menyoroti perbedaan-perbedaan mencolok pada detail wajah, bentuk telinga yang berubah, struktur gigi dan tinggi badan, bahkan cara berjalan yang tidak lagi konsisten. Hingga netizen mulai membuat perbandingan visual frame by frame dari video resmi kenegaraan dan dokumentasi lama, dan hasilnya mencengangkan dengan banyaknya pihak yang mengklaim bahwa ada dugaan lebih dari satu individu yang berperan sebagai Jokowi. Yang kedua, memang agak aneh ya, Iriana berjalan agak cepat dan agak jauh. Itu agak keluntu-keluntu yang disebut Mas Anto itu, pakai baju putih, pakai topi putih, ya kan? Jalannya menunduk, bawa jaket, dan yang sangat luar biasa itu adalah cara jalannya. Benar-benar bukan Jokowi. Itu bagi orang yang biasa mengamati satu gestur itu tahu persis, ya. Akan tapi jika itu ada hubungannya dengan kebijakan yang itu memang ada hubungannya dengan orang banyak, ini bukan pribadi dan orang sudah pada tahu. Lah kalau kita ungkap, bukan ini menggunjing, bukan ini juga membuka aib, memang ini adalah terjadi pada masyarakat, bukan dirinya sendiri, karena ada hubungannya dengan orang lain, jadi beda. Kalau ada hubungannya dengan orang lain perlu kita sampaikan, asalkan benar, bukan kita menfitnah. Menfitnah nggak boleh, kalau tidak ya jangan katakan iya, kalau tidak melakukan jangan katakan melakukan. Ini perlu jujur kita. Cuma jika ada sebuah kebijakan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan misalnya, dan itu dirasakan merugikan oleh banyak orang, bertentangan dengan agama, lah ini bukan memungkar pribadinya, memang ini terjadi di masyarakat. Yuk kita buat perubahan, beda. Jangan sampai kita ini menyamakan yang berbeda. Lagi-lagi ini loh kesalahan kita tuh, suka menyamakan sesuatu yang berbeda. Contoh
sebuah kelompok yang menginginkan sebuah keadilan misalnya. Jika presiden memberi, menuruti, ya selesai, alhamdulillah. Itu tandanya ikhlas. Karena tujuan kita adalah merubah, buat perubahan. Bukan kita mencari-cari kesalahan. Ini ketulusan. Dan kami yakin kok selama ini yang meminta kepada pemerintah permasalahan-permasalahan yang selama ini kita dengar itu insya Allah tulus. Kalau dituruti insya Allah diam semuanya, meminta keadilan dan sebagainya. Kalau dituruti akan menjadi diam. Nah, jadi yang nggak boleh adalah membongkar aib pribadi seorang manusia. Kadang-kadang kita juga sedih jika ada yang berlebihan membongkar aib pribadi seorang menteri, presiden, apalagi ulama. Naudzubillah kalau seandainya ada. Nggak boleh, antara dia dengan Allah. Jadi tolong dibedakan. Ini kadang-kadang hal yang semacam ini juga jadi senjata untuk sebagian orang untuk membungkam orang-orang yang mengungkapkan kebenaran. Menariknya, ulama karismatik Buya Yahya juga menyinggung fenomena semacam ini. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Jokowi dalam ceramahnya, Buya Yahya menjelaskan bahwa di dalam Islam, penipuan identitas dan manipulasi publik adalah bentuk kebohongan besar yang tidak dibenarkan, bahkan jika hal itu dilakukan demi kebaikan politik. Dan kini satu pertanyaan paling fundamental muncul, jika benar ada Jokowi palsu, maka di mana Jokowi yang asli? Apakah ia benar-benar telah wafat ataukah sengaja disembunyikan demi kepentingan politik yang lebih besar? Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Kalau pakai bahasa MH Ainun Najib itu, mereka akan lempar Jokowi dengan batu, digubukin, dibunuh dengan rakyat. Rakyat bunuh Jokowi kan, melempar Jokowi sampai mati. Bahasa MH Ainun Najib, penjahat utama adalah Joko Widodo, istrinya. 5 penjahat itu, Gibran, Kaisang, tangkap. Apapun jawabannya, publik berhak tahu, sebab sosok Jokowi bukanlah tokoh biasa, melainkan ia adalah mantan Presiden Republik Indonesia, pemimpin yang telah mempengaruhi arah sejarah bangsa ini. Kini kita hanya bisa menunggu apakah misteri ini akan terbongkar seluruhnya, ataukah justru akan terkubur bersama agenda besar yang tak akan pernah terungkap kebenarannya.